Kan ya Pak? Ya kemarin dan tadi ditelepon oleh Letkol Teddy, Seskap, Bapak persiapan untuk Istana jam 2.17 Gladi, jam 3 pelantikan. Gladi sebagai Pak? Ya nanti kita lihat. Sebagai KSP bukan Pak? kayak sekarang. Ya, Dua jabatan selanjutnya kalau utusan khusus gitu kan. ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserah terimakan yang lama. Akan mundur atau gimana Pak? Nanti petunjuk Bapak Presiden. Arahan dari presidennya seperti apa Pak? Kemarin sempat dipanggil juga ya Pak sebelum Ya. arahannya apa Pak? Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSB itu ya bagaimana sebagai mengendalikan, awasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional. Nanti saya jelaskanlah setelah dilantik aja. Tapi akhirnya Bapak memutuskan untuk menerima tawaran itu seperti apa Pak? Oh, saya prajurit harus siap, ya, apalagi perintah presiden, ya. Sudah koordinasi dengan Pak Kodari sebelumnya yang Sudah. Pak, terakhir sempat bertemu dengan Pak Presiden Pak Empat Mata kemarin. Ya, Lalu itu ya, juga betul. dibahas Pak, mengenai posisi saat ini. Ya nanti aja ya, setelah dilantik lah ya. Nanti saya akan bicara lagi. PT Timah Persero Tbk membukukan laba bersih senilai 1,31 triliun rupiah di sepanjang 2025. Ya, raihan ini mencapai 119% dari target yang ditetapkan oleh perseroan dan sepanjang tahun 2025 pendapatan perseroan naik 6,41% menjadi 11,55 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 10,86 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata logam timah. Dari sisi pos beban, perseroan mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 8,41%. Sepanjang tahun 2025 lalu, perseroan terus melakukan upaya efisiensi dan optimalisasi biaya, diantaranya adalah dalam bentuk penurunan fixed cost melalui pengeluaran investasi yang selektif ke investasi penunjang operasi untuk memitigasi kenaikan beban depresiasi dan menjaga stabilitas arus kas. Ya, RUPS tahunan PT Media Pedika Loka Hermina Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar 207 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Ya, dividen ini setara dengan 48% dari laba bersih yang dibukukan perseroan di sepanjang 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medika Loka Hermina Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar Rp13,5 per saham atau Rp207 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Dividen ini setara 48% dari laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang 2025. Emiten rumah sakit ini membukukan pertumbuhan pendapatan 6,2% year on year menjadi Rp7,13 triliun dari Rp6,72 triliun pada 2024. Sedangkan laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp429,55 miliar atau terkoreksi 19,85% dari laba bersih 2024 sebesar Rp535,94 miliar. Sementara itu untuk tahun 2026 perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan 2 digit dari realisasi 2025. Untuk kinerja bottom line, paling tidak tahun ini perseroan bisa mencatat kinerja pertumbuhan dan diupayakan bisa naik 2 digit. Sementara untuk alokasi belanja modal, perseroan memfokuskan pada kualitas pengembangan. Perseroan menyatakan tahun ini perseroan akan fokus mengutamakan pasien non-BPJS Kesehatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT resmi membagikan dividen tunai ratusan miliar rupiah kepada pemegang saham. Ya, keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Kamis 23 April 2026. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT resmi membagikan dividen tunai ratusan miliar rupiah kepada pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Kamis 23 April 2026. Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp9,5 per saham atau setara Rp350,33 miliar. Jumlah ini merepresentasikan sekitar 50,9% dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp688,65 miliar. Dividen akan dibayarkan pada 20 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat namanya per 6 Mei 2026.
Sepanjang 2025, Garuda Food mencatatkan penjualan sebesar 13,1 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen makanan dalam kemasan menjadi penopang utama dengan kontribusi hampir 90% dan tumbuh hampir 10%. Penjualan domestik masih dominan dengan kontribusi 97,2% didorong penguatan distribusi serta permintaan produk yang stabil. Kinerja positif perusahaan juga didukung inovasi produk, pengembangan distribusi, transformasi digital, dan efisiensi operasional. Selain itu, dalam RUU PSLB, perusahaan menunjuk Maurits Clavert sebagai komisaris independen menggantikan Doro Jatun Kuncoro Jakti. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga daya saing jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,5%. Ya, hal ini ditopang oleh sejumlah faktor, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga penyaluran tunjangan hari raya atau THR. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 bisa mencapai di angka 5,5%. Meski masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi awal tahun sangat kuat yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, momentum Ramadan dan Idul Fitri hingga penyaluran tunjangan hari raya atau THR. Terlebih di triwulan yang sama, pemerintah memberi berbagai stimulus ekonomi sebesar 809 triliun rupiah yang dipandang mampu mendongkrak perekonomian secara nasional. Bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik dan angkanya kalau tidak ada protes ya lebih besar sama dengan 5,5%. Kita penting untuk menyampaikan hasil yang positif karena ini kita sudah masuk pada kuartal kedua dan kuartal kedua tentu kita akan mencari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali, antara lain tentu pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni dan juga. Sementara untuk triwulan kedua, nantinya Erlangga menyebutkan pemerintah akan kembali mengandalkan sejumlah instrumen, diantaranya pembayaran gaji ke-13 pada Juni, serta keberlanjutan program perlindungan sosial. Di sisi lain, stabilitas ekonomi juga didukung kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%, ditambah sektor manufaktur masih berada di zona ekspansi dan dinilai tetap kompetitif di kawasan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemerintah resmi menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna mempercepat pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ya, kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid sepakat untuk bersama-sama menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB percepatan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dua menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna. Melalui SKB tersebut, lahan yang sebelumnya terkendala secara administratif akibat kebijakan lahan sawah dilindungi atau LSD, kini dapat diproses kembali perizinannya sepanjang memenuhi aspek kelayakan lingkungan dan mendapat rekomendasi kepala daerah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Pudian Nugroho mengatakan kebijakan ini menjadi solusi konkret atas hambatan utama pada sisi suplai perumahan nasional. Heru menilai langkah strategis ini memberikan kepastian hukum bagi pengembang untuk segera melakukan konstruksi di lahan-lahan yang sebelumnya berstatus mandek secara perizinan. SKB percepatan suplai rumah subsidi ini sekaligus menjadi katalisator untuk mengejar target program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda strategis nasional, di mana penyelesaian kendala perizinan diharapkan mampu mengerek volume pasokan rumah subsidi secara signifikan guna merespon tingginya angka backlog
hunian di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel.